Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani was sunnah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan kepada kita berupa nikmatul uzma, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah Allah memberikan kita umur yang panjang hingga kita bisa sampai dengan pagi hari ini. Maka nikmat yang besar inilah patut kita berikan sesuatu yang pantas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengisinya dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cermati secara seksama dan kita baca dari berbagai macam literatur secara komprehensif dan sempurna, maka kita akan mendapati sebuah fakta sejarah bahwasannya salah satu ujung tombak keberhasilan dakwah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah dengan sifat ketawaduan, kelembutan hati dan kedermawanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak melulu kita melihat ekspansi Islam itu dengan peperangan, tidak, tapi bisa jadi dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalam sejarah-sejarah. Al-Imam Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya beliau menceritakan ketika terjadi Fathul Mekah, yang menurut pendapat sebagian ahli sejarah para mu'arikhin terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, ketika Nabi dan para sahabat-sahabatnya masuk ke kota Mekah, kembali menguasai kota Mekah tanpa adanya peperangan. Maka pada saat itu ada sosok seseorang yang sangat membenci Nabi kita Muhammad, namanya Sufyan bin Umayyah. Ketika tahu Islam sudah menguasai kota Mekah, maka pasrahlah dia untuk menerima balasan dari orang-orang muslim, termasuk kepada orang yang dia benci, Nabi Muhammad. Tapi kita lihat di sini, inilah Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan uswatun hasanah, memiliki keteladanan yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa, kelembutan hati yang luar biasa. Ketika dia tahu Sufyan bin Umayyah sudah tidak memiliki kemampuan lagi, apa yang beliau lakukan? Beliau menghadiahkan kepada Sufyan bin Umayyah 100 ekor unta betina yang hamil tua dan akan melahirkan. Diberikan beberapa ratus ekor kambing, beberapa ekor kuda dan lain sebagainya dengan hadiah yang banyak. Diberikan ke siapa? Ke Sufyan bin Umayyah. Padahal Sufyan bin Umayyah adalah orang yang terdepan ini membunuh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergoyah hatinya, merasa pemberian itu bagian daripada penghinaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus memberikan hadiah. Bukan itu saja, berulang kali, sehingga tidak kuat menetes air mata daripada Sufyan bin Umayyah ini, sehingga terlontarlah sebuah perkataan yang tidak bisa dia tahan daripada lisannya. Apa yang dia katakan? Wallahi laqad a'tani wa huwa abghadun nasa ilayya. Demi Allah, Muhammad adalah orang yang paling aku benci, tapi dia senantiasa memberikan hadiah kepadaku. Famazala yu'tini, terus menerus kasih hadiah, bukan satu kali, dua kali, bahkan berulang kali. Sehingga apa? Sufyan bin Umayyah luluh hatinya sehingga memeluk daripada ajaran agama Islam,
Dan akhirnya dia mengatakan waqad hasuna islamuhu, sungguh bagus keislaman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya, tidak perlu dengan peperangan tapi dengan akhlak. Berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama dengan sifat kedermawanannya. Lihat saudara, kita jangan berharap. Kita berhenti mata ini melihat daripada anak-anak yatim piatu di pinggir jalan yang menengadahkan tangannya memohonkan belas kasih. Jangan berharap itu hilang. Kita jangan berharap melihat perempuan, ibu-ibu yang sudah sepuh di pinggir jalan menjajakan jajanannya, meminta-minta untuk sekedar membeli makan. Jangan berharap bisa kita menutup mata ini tidak melihat lagi. Kalau saja sifat kedermawanan itu hilang di dalam hati dan benak kita semua. Ini yang sering terlepas di dalam hati ini. Sehingga kita masih melihat kanan kiri kita orang-orang yang menengadahkan tangannya kepada orang lain. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi mereka orang-orang yang mampu memiliki harta lebih tapi tidak mau memberikan kepada sesamanya. Dengan seraya Rasul mengatakan, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun min rahmati, wa qaribun min azabi. Orang-orang yang seperti itu, yang bakhil, yang tidak mau menginfakkan hartanya, orang itu kasih tahu kata Nabi, dialah orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada rahmatnya, dan beliau dekat dengan azabnya. Ini ancaman yang Rasul sampaikan kepada orang-orang yang memiliki sifat bakhil di dalam hati dan dada-dada mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tabiat, kebiasaan, sifat yang melekat pada diri seorang ulama itu adalah sifat kedermawanannya, kepedulian sosialnya. Nabi berpesan langsung dengan lisannya yang mulia kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasul mengatakan, ya Ali, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhwati nafsi wal istihanati bid dunya. Ya Ali, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mendapatkan pangkat kekasih, mendapatkan keluasan ridha Allah dengan sebab hanya memperbanyak ibadah, tidak. Jadi tidak ada orang diangkat derajat seseorang hanya sebatas beribadah kepada Allah tapi tidak melakukan kebaikan terhadap sesama. Tapi mereka mendapatkan itu dengan sebab apa? Istihanati bid dunya, salah satunya merendahkan dunia dan memiliki sifat kepedulian sosial. Baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah akhlak Nabi yang luar biasa yang diceritakan oleh para ulama-ulama kita. Dengan kelembutan hatinya, maka Nabi Muhammad bisa memberikan pertolongan hidayah kepada orang-orang yang membenci pada awalnya. Kita bisa melihat lagi dalam sejarah yang lebih luas yang disampaikan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Di dalam kitab itu diceritakan ada seorang pendeta, biasanya kita mengenal dengan Al-Hibr, namanya Zaid bin Sa'atah. Ini pendeta, kitab sucinya dia baca berulang kali dan dia sudah menghatamkan berulang kali. Bahkan sudah memahami isi dalam kitab itu. Yang menarik yang disampaikan oleh Imam Hakim dalam kitabnya, itu pendeta semuanya cerita di dalamnya, semua sudah beliau buktikan di dalam kehidupannya. Termasuk tentang tanda-tanda sifat-sifat Nabi yang terakhir. Di dalam kitabnya diceritakan, ada nanti datang seorang Nabi yang terakhir, Nabi yang rahmatan lil alamin, tanda-tandanya ini. Dan dia lihat, dia baca. Tanda-tandanya itu semuanya mengarah kepada Nabi Muhammad SAW kecuali cuma satu doang. Yang satu ini belum bisa dia katakan ada pada diri Nabi Muhammad, karena begitu yakinnya dia pengen membuktikan satu hal ini. Semuanya dilihat sudah ada. Wah, ini
membuat dirinya semakin penasaran luar biasa. Maka dia memutar otak mencari cara bagaimana untuk membuktikan satu hal ini. Apa satu hal itu? Nabi dikatakan di dalam kitabnya itu hilmuhu yusbitul ghadabah. Kesabaran Nabi Muhammad SAW mengalahkan daripada kemurkaannya. Marahnya bisa diredam karena sifat halim di dalam diri. Dia pengen membuktikan benarkah Muhammad itu termasuk orang yang sabar. Maka dia mendapatkan satu kesempatan pada saat itu. Dia mengambil kain yang panjang lalu dia liliti di seluruh tubuhnya sehingga tidak terlihat tubuhnya kecuali hanya kedua bola matanya saja. Maka dia beranikan diri ketika Nabi dan para sahabat-sahabatnya pulang ziarah daripada makam Baqi. Nabi duduk berkumpul di Masjid Madinah. Maka orang ini menyusup di barisan sahabat-sahabat Nabi. Dan dengan beraninya di hadapan para sahabat Nabi, menuding-nuding Nabi Muhammad dengan tangannya seraya mengatakan, "Ya Muhammad, bayar hutangmu. Ya Muhammad, bayar hutangmu. Sudah jatuh tempo, sekarang bayar. Kau ini Muhammad keturunan Bani Muthalib, kalau sudah punya hutang gak pernah bayar pada tepat waktu. Bayar sekarang." Nabi di hadapan para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad, melihat nabinya dituding-tuding marah, saudara. Bahkan saat itu diceritakan hadir sosok Umar bin Khattab yang diceritakan dalam sejarah memiliki keberanian yang luar biasa. Jangankan manusia, jin ketemu Sayyidina Umar bisa lari karena begitu gagahnya Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau melawan saya jangan 1 orang, 11 orang baru bisa seimbang dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendengar Nabi yang dia cintai, orang yang beliau paling sayangi, dituding-tuding di hadapan para sahabat-sahabatnya, maka naik pitam marah mengeluarkan pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi bagaimana dengan nabinya? Nabi tersenyum diam. Nabi tidak marah, tidak terpancing. Kalau seandainya posisinya kita yang menjadi nabi gitu, kita dikelilingi oleh orang-orang yang cinta sama kita, bisa jadi kita suruh apa itu? Jangan kasih kendor, bisa jadi. Bisa lewat itu di tengah-tengah sahabat Nabi. Bukan penghinaan, tudingan, saudara. Dituding di hadapan wajah, Nabi cuma tersenyum. Sayyidina Umar dia mengeluarkan golok, nggak terima nabinya dihina. Maka Nabi mengatakan, "Ya Umar, tahan. Tahan. Simpan golok, masukin lagi." Kagak mau Sayyidina Umar, taruh. Kenapa? Cintanya. Sampai sahabat mengatakan, "Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Tidak pernah aku melihat kecintaan orang lain kepada orang lain seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jangankan harta, jangankan uang, nyawa kalau Nabi meminta dikasih sahabat. Maka cuma utang berapa Nabi harus dituding-tuding di hadapan khalayak umum. Sehingga Umar nggak bisa. Nabi punya sahabat Abdurrahman bin Auf, kayaknya luar biasa. Nabi punya sahabat Utsman bin Affan, masa ia tidak mau membayarkan hutang Nabi Muhammad? Pasti mau. Tapi ketika Nabi mengatakan, "Ya Umar, taruh, letakkan golokmu," letakkan. Maka diletakkan lagi di dalam sarungnya. Yang mengagetkan saudara, Nabi bilang, "Ya Umar, sekarang hantarkan orang ini, ngambil ke dapur, ke belakang, ambil 20 sok korma, ambil." Sayyidina Umar disuruh ngambilin nih, ambilin nih. Tadi orang yang nuding-nuding, ambilin. Enggak disuruh marah, ambilin. 20 sok korma. Dongkolnya luar biasa. Keselnya Sayyidina Umar, tapi karena patuh sama Nabi Muhammad, udah jalan aja. Jalan gitu. Sampai ke dalam gudang rumah dapur Nabi Muhammad, disiapkan 20 sok korma. Maka orang itu bilang, "Ya Umar, bukan 20, cuma 10 sok. Marah Umar, diam. Kesal Sayyidina Umar, udah diam. "Ya Umar, 10 sok doang." Karena apa? Marah Sayyidina Umar. Sambil gerutu ditaruh Sayyidina Umar, gedeg. Kalau bukan Nabi yang larang itu, dia ditebas sama Umar. Umar nggak pakai tinding-tinding alih dalam sejarah. Dia nggak suka, tebas. Maka ketika diletakkan kurma itu, diberikan kepada ini bayaran hutang dari Nabi Muhammad. Apa? "Ya Umar, tahukah kamu sebenarnya saya ini siapa?" Kata Umar, "Mana saya tahu.
Orang wajahmu saja tertutup, dari sekujur tubuhmu tidak terlihat apa-apa. Cuma kedua bola mata, bagaimana saya bisa tahu kamu ini siapa? Kau mau tahu aku siapa ya Umar? Ya udah siapa? Maka dibukalah tabir mukanya, terlihat wajahnya seorang pendeta di luar agama Islam, sehingga mengkelap Umar, seraya mengatakan, berani sekali kau. Seorang pendeta Yahudi masuk menyelinap ke barisan umat muslim, yang di situ ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang kecintaannya tidak perlu kau tanyakan. Berani sekali kau. Tahukah kau ya Umar, apa maksud dan tujuanku ini? Aku sudah mempelajari kitabku dengan penuh, dengan sempurna. Aku pahami. Di dalam kitab itu menceritakan tanda-tanda Nabi yang terakhir. Aku sudah buktikan seluruh tanda dan sifat-sifat itu melekat pada diri Muhammad. Tapi satu hal yang belum bisa kubuktikan, dan hari ini sudah kubuktikan di hadapan engkau dan para sahabat, hilmuhu yusbikul ghadaba, kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan daripada kemurkaannya. Oleh karena itu saat ini antarkan aku bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka singkat cerita para pemirsa yang dimuliakan Allah, dibawa ini orang ini di hadapan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi tersenyum seraya mengatakan, ya Umar, sudah kau berikan 20 sok korma kepada orang ini. Maka dikatakan oleh orang ini, Yahudi ini mengatakan, pendeta ini mengatakan, ya Rasul, sebenarnya bukan 20 sok, tapi hanya 10 sok. Dan sebenarnya hutangmu hari ini belum jatuh tempo. Senyum Rasulullah seraya mengatakan, ya tidak apa-apa, aku sudah tahu kalau hutangku hanya 10 sok dan waktunya belum jatuh tempo. Ini Nabi kalau meminjam sesuatu, Nabi melebihkan kepada orang. Dan dia katakan, ya Rasul, aku sudah membaca di dalam kitabku, sudah jelas tanda-tanda kenabian yang terakhir. Dan sekarang sudah kubuktikan yang terakhir itu ada pada dirimu, maka persaksikanlah aku di hadapan para sahabatmu, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Nabi Muhammad nggak perlu menggunakan pedang, tapi Rasul bisa memberikan pertolongan hidayah kepada orang-orang yang memang dengan akhlak Nabi bisa berubah dengan sendiri. Jadi banyak kitab-kitab terdahulu, Pak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali kitab-kitab terdahulu yang menceritakan daripada sosok dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya Yasar bilang kepada anaknya, wahai anakku, pelajarilah kitab ini, karena di dalam kitab ini banyak pengetahuan, ilmu keagamaan dan lain sebagainya yang bisa menghantarkanmu kepada orang yang baik. Tapi khusus yang satu lembar ini jangan kau baca, wa yudkhiluhu sunduk, simpan di dalam laci, jangan kau baca. Maka sebagai seorang anak yang patuh kepada orang tuanya, dia pelajarin kitab terdahulu itu, kecuali yang satu lembar yang disimpan di dalam kotak. Maka singkat cerita, ketika ayahnya sudah meninggal dunia, maka anak ini penasaran, apa sih yang disimpan dalam selembar itu? Orang tuanya sampai melarang untuk membacanya. Maka disitulah diceritakan tanda-tanda Nabi yang terakhir. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, akan berhijrah nanti ke kota Madinah Al-Munawwarah. Wa sultanuhu bisyam, dan kerajaannya melebihi daripada kota Syam, luas, sampai keislamannya kita rasakan sampai dengan saat ini. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad sehingga bisa memberikan syafaat petunjuk kepada orang-orang yang dahulu membencinya. Satu hal yang menarik, pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka ketika wafat Nabi ini, tabuk kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Hal yang menarik, tidak beberapa lama ketika Rasulullah SAW wafat,
Maka sahabat Abu Bakar ini datang ke rumah istri Nabi yang merupakan putri kesayangan beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Apa yang beliau lakukan di rumah Nabi tersebut? Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai anakku yang tercinta, beritahukan kepadaku apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Beritahukanlah kepadaku semua, mulai saat ini aku yang akan meneruskan daripada pekerjaan dan kegiatan Rasulullah SAW itu." Maka Sayyidatuna Aisyah dengan menitikan air mata karena teringat lagi pada Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada ayahandanya, "Wahai ayahku, seluruh sunnah-sunnah Nabi sudah kau lakukan semua. Tidak ada akhlak Nabi Muhammad kecuali sudah kau pelajari semua. Tapi ada satu kebiasaan yang Rasulullah SAW lakukan sampai dengan wafatnya. Rasul memberikan makan kepada seorang yang buta, pengemis di pojok pasar kota Madinah, yang orang buta itu setiap hari menghina dan mencaci Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi sampai dengan akhir wafatnya, Nabi Muhammad terus memberikan makanan, bahkan langsung menyuapi orang tersebut. Maka singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada pasar tersebut, dia cari. Ternyata benar, ada seorang pengemis yang selalu teriak kepada orang-orang yang ada di pasar mengatakan, "Wahai orang-orang, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, jangan dekati dia, bahaya. Orang yang dekat sama dia bisa terpengaruh." Dia menjelek-jelekkan daripada Nabi Muhammad. Maka ketika itu pula sahabat Abu Bakar berhadapan dengan pengemis itu, maka mulailah ia menyuapi sebagaimana Nabi menyuapi pada pengemis tersebut. Baru saja masuk makanan itu di mulut daripada pengemis itu, maka langsung pengemis itu mengatakan, "Siapa kamu?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Akulah orang yang biasa memberi engkau makan." Kata pengemis itu, "Tidak, orang yang biasa memberi aku makan tidak seperti itu. Dia selalu mengunyah lebih dahulu sehingga ketika aku makan mudah sekali aku untuk menelannya. Siapa engkau?" Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu an meneteskan air mata, tidak kuat menahan sehingga air mata ini turun ke dalam dirinya, turun di atas pipinya. Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Aku Abu Bakar. Lalu mana orang yang biasa memberi aku makan?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Orang yang biasa memberi engkau makan sudah meninggal dunia." Siapa dia? Dialah orang yang semasa hidupnya kau tidak mengetahui dirinya, kau senantiasa menghina dan mencaci dirinya. Kau mengatakan dia sebagai seorang penyihir dan orang gila, padahal dialah sosok orang yang baik dan melakukan kebaikan pula terhadap dirimu. Dialah Muhammad. Maka kaget pengemis ini. Dia tidak melihat seumur hidup dia dalam keadaan buta. Dia terpengaruh dengan omongan-omongan orang sehingga menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad berlaku baik kepada dirinya. Sehingga dia berkata, "Ceritakan kepada aku, Sifli, bagaimana yang namanya Muhammad itu, bagaimana, ceritakan." Maka sahabat Abu Bakar menceritakan kepada pengemis buta itu, beginilah indahlah akhlak Nabi Muhammad, begitu luar biasanya akhlak Nabi Muhammad dan luar biasa segala-galanya diceritakan. Sehingga mengatakan pengemis itu, "Saksikanlah olehmu saat ini orang yang hina, yang pernah menghina Muhammad, masuk kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Inilah pemirsa akhlak yang luar biasa yang dicontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu indahnya akhlak ini, sehingga beliau disifati wa kana khuluquhu khuluqul Quran. Adalah akhlak Nabi, adalah akhlak Al-Quran. Kalau mau melihat bagaimana Nabi secara sempurna, maka lihatlah Al-Quran. Sehingga dalam ajaran agama Islam wajib hukumnya seorang ayah mengajarkan kepada anaknya untuk bisa membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dosa seorang ayah yang tidak bisa mengajarkan anaknya akan membaca Al-Quran. Kalau kita merasa diri kita tidak sanggup mengajarkan kepada anak kita untuk membaca Al-Quran, maka carikan guru buat anak-anak kita supaya dia bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak ada orang baik lagi yang bisa mengajarkan kepada Al-Quran, maka masukkan anak kita ke pesantren agar dia bisa membaca Al-Quran.
Yang mirisnya buat kita saudara, berapa banyak orang tua saat ini yang merasa malu, merasa sedih ketika anaknya tidak bisa menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Malu dia ketika memiliki anak tidak bisa menggunakan komputer, tapi tidak malu ketika memiliki seorang anak sudah akil balik, sudah dewasa, tapi belum bisa membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi memahaminya, bagaimana dia bisa mengetahui betapa indahnya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang besar dari betapa indahnya akhlak daripada sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan intinya kita bisa merealisasikan di dalam kehidupan kita, mencontoh betapa indahnya akhlak tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.